Mungkin, kalau tidak, mustahil untuk mengetahui secara sekilas bahwa ada yang salah dengan gelang giok itu. Matsuda Tetsu memandang hantu putih itu dengan terpesona. Dia juga secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah kuno ini. Ketika dia melihat sesuatu merangkak keluar dari sumur, dia ketakutan dan langsung kencing di celana, namun dia segera menjadi bingung. Dan semakin aku melihatnya, semakin indah jadinya. Gelang giok itu diambil dari dasar sumur oleh Matsuda Tetsu setelah dia ditipu. Roh jahat di gelang giok akan menyerang tubuh Chen-Ting sedikit demi sedikit, perlahan-lahan mengubah tubuhnya menjadi fisik yang cocok untuk kelahiran kembali. Tujuan dari hantu perempuan berbaju putih adalah untuk membangkitkan jiwanya. Sayangnya gelang gioknya rusak sekarang. Matsuda Tetsu tidak punya pilihan selain menggunakan video itu sebagai ancaman untuk memikat Chen-Ting ke rumah kuno ini. Energi jahat di sekitar sumur kuno melonjak ke langit. Ketika Chen-Ting mendekat, energi jahat yang menyerang tubuhnya melalui gelang giok segera menguasai tubuhnya. Chen-Ting telah berdiri di samping sumur kuno ini selama 2 hari. Dalam 2 hari terakhir, aura ganas itu menyapu seluruh tubuhnya. Matsuda Tetsu berkata, untungnya, Chen-Ting sudah cukup lama memakai gelang giok itu. Setelah 2 hari modifikasi, seharusnya tidak ada masalah besar. Saat mengira perinya akan hidup kembali, Matsuda Tetsu tampak bersemangat. Hantu perempuan berbaju putih berkata dengan suara tajam, pada saat kritis ini, saya berharap biksu dari kerajaan naga tidak datang dan mengganggu perbuatan baik saya. Jangan khawatir, dia pasti tidak akan menemukannya di sini. Begitu Matsuda Tetsu selesai berbicara, suara Lu Yun tiba-tiba terdengar di belakangnya, benarkah? Aku minta maaf karena mengecewakanmu begitu cepat. Kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Saat Matsuda Tetsu melihat Lu Yun, matanya membelalak karena terkejut. Tentu saja aku punya metodeku sendiri. Lu Yun menjawab dengan ringan, lalu menatap hantu perempuan berbaju putih, dan berkata dengan wajah aneh, di kerajaan naga kita, ada beberapa cerita bagus yang telah diwariskan selama berabad-abad, hantu matahari Ning Kei-chen, ular matahari Susian, tapi ini hantu cantik, ular cantik, kamu benar-benar kuat, bagaimana kamu bisa membangkitkan minat pada seseorang yang begitu jelek? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketika Matsuda Tetsu mendengar ini, dia langsung menjadi marah, seolah-olah dia sudah gila, dan meninju wajah Lu Yun. Lu Yun mencibir. Dia meraih kepalan tangan Matsuda Tetsu, menyentuh matanya dengan jari-jarinya, dan berkata, karena kamu tertarik dengan rasa yang begitu kuat, izinkan saya membantu kamu. Setelah mengatakan itu, dia mengusir Matsuda Tetsu, tepat di depan hantu wanita berbaju putih. Karena Lu Yun baru saja menggunakan Taoisme untuk menghilangkan kebingungan Matsuda Tetsu, ketika dia berhadapan dengan hantu perempuan. Lihat wajah garang itu. Jeritan teror segera terjadi. Dia sangat ketakutan sehingga dia tersandung kembali dan jatuh ke dalam sumur kuno. Hidup atau matinya tidak pasti. Ketika hantu perempuan berbaju putih melihat ini, dia meraung, apakah kamu biksu dari kerajaan naga? Mengapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Aku tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tapi orang yang kamu cari berasal dari kerajaan naga kita. Apa menurutmu aku akan peduli atau tidak? Lu Yun menunjuk ke arah Chen-Ting dan berkata, aku ingin kamu mati. Hantu perempuan berbaju putih berteriak, dengan tatapan tajam di matanya, dan wajahnya menjadi lebih ganas dan menakutkan. Dia tiba-tiba berubah menjadi aura suram dan jahat dan bergegas menuju Lu Yun. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Karena kamu tahu bahwa ada kultivator di kerajaan naga kami, kamu harus tahu bahwa kultivator kami di kerajaan naga berspesialisasi dalam mengalahkan hal-hal gelap sepertimu. Lu Yun menolak untuk bersikap sopan padanya. Dia menghembuskan napas ke dalam segel, dan jimat Qian kuno terbang keluar. Ketika bertabrakan dengan aura ganas, api biru yang aneh tiba-tiba meletus. Ah! Hantu perempuan berbaju putih berteriak dengan sedih, mengecilkan tubuhnya, dan tidak berani bergerak maju dengan mudah. Sebaliknya, dia mengarahkan sasarannya ke arah Chen-Ting dan berkata dengan tegas, kalau begitu ayo kita mati bersama. Dia tiba-tiba menukik ke arah tubuh Chen-Ting. Saya ingin mengendalikan Chen-Ting dan melompat ke sumur kuno bersama-sama. Namun, Lu Yun telah menyadari niatnya. Sosoknya bergegas keluar, langsung menarik Chen-Ting menjauh, dan menamparkan keningnya dengan telapak tangannya. Kilatan inspirasi. Setelah beberapa saat, hantu perempuan berbaju putih ditarik keluar, berjuang keras di dalam kehampaan. Dia juga mencoba membingungkan Lu Yun seperti Tetsu Matsuda, tapi mata Lu Yun jernih dan dia tidak tergerak sama sekali. Bahkan rubah betinaku tidak bisa membuatku bingung. Jangan malu dengan tipuanmu. Mati. Lu Yun tidak menunjukkan belas kasihan, dan api spiritual muncul, langsung membakar hantu perempuan berbaju putih menjadi kepulan asap. Setelah melihat sumur kuno, Lu Yun tidak peduli apakah Matsuda Tetsu sudah mati atau masih hidup di dasar sumur. Kembali ke aula peremajaan. Tuan Tang segera melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, Saudara Lu, apa yang terjadi? Kita akan membicarakannya nanti. Aku akan memberinya akupuntur dulu. Awalnya, Chen-Ting menjatuhkan gelang giok itu, dan energi jahat telah meresap ke dalam tubuhnya. Perlahan-lahan akan menghilang seiring waktu dan tidak mengancam nyawa. Namun setelah 2 hari dihanyutkan oleh roh jahat, hasilnya berbeda. Nyawa Chen-Ting mungkin dalam bahaya kapan saja.
Lu Yun berpikir bahwa dia telah membantu di sini, jadi sebaiknya dia melakukannya sampai akhir dan mengusir roh jahat dari tubuh Chen Ting. Minta Tuan Tang untuk mengatur kamar pribadi. Lu Yun masuk dan melepas semua pakaian Chen Ting. Suntikkan energi sebenarnya ke dalam jarum filiform dan tusukkan ke beberapa bagian tubuh Chen Ting. Mata Lu Yun terlihat jernih selama seluruh proses. Salah satunya karena tidak ada gender di mata dokter, dan yang lainnya karena tidak ada minat pada penggemar pemerah pipi seperti Chen Ting. Setelah akupuntur selesai, Lu Yun menutupi tubuh Chen Ting dengan pakaian lalu keluar dari ruang akupuntur. Wu Jie dan yang lainnya juga telah kembali. Gadis yang memiliki hubungan baik dengan Chen Ting bertanya, Tuan Lu, bagaimana kabar Ting Ting? Tidak ada yang serius, hanya saja perlu beberapa saat sebelum dia bangun. Masuk dan awasi dia. Baik, Tuan Lu. Saudara Lu, apa yang terjadi dengan Chen Ting? Ketika kamu kembali dengan dia dalam pelukanmu, wajahnya sangat pucat. Kelihatannya bukan penyakit biasa. Tuan Tang mau tidak mau bertanya. Tanda tanya. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno, Tuan Tang juga memiliki mata yang tajam, dan sekilas dia tahu bahwa situasi Chen Ting tidak sederhana. Lu Yun berhenti dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Memikirkan, Tuan Tang mengangguk. Tidak hanya Tuan Tang, Wu Jie dan yang lainnya juga mengangguk. Tentu saja mereka penasaran dengan apa yang terjadi pada Chen Ting dan di mana Lu Yun menemukan Chen Ting. Lu Yun berpikir sejenak dan merasa tidak perlu menyembunyikan masalah ini, jadi dia berkata, apakah kamu percaya pada hantu dan dewa? Roh. Mata semua orang membelalak. Sekarang zaman harmoni. Dari mana datangnya hantu dan dewa? Bukankah sudah dibuktikan secara ilmiah dan hal-hal tersebut tidak ada? Melihat mereka tidak mempercayainya, Lu Yun bertanya lagi, bagaimana dengan para petapa? Pernahkah kamu mendengar tentang mereka? Tentu saja, di kerajaan naga kita, para petapa dan praktisi seni bela diri sama-sama terkenal, tetapi kenyataannya, para petapa jelas tidak ada bandingannya dengan praktisi seni bela diri. Pembicaranya adalah Wu Jie. Lu Yun berkata sambil tersenyum tipis, karena kamu tahu bahwa ada biksu, mengapa kamu tidak percaya pada hantu dan dewa? Wu Jie menjawab, saya merasa bahwa para petapa adalah sekelompok penipu yang menggunakan ide-ide tahayul dari generasi tua untuk menipu uang dengan berbagai cara. Tidak hanya Wu Jie yang berpikiran seperti ini, kebanyakan orang juga berpikiran seperti ini. Para pembudidaya Tao dan pembudidaya bela diri kerajaan naga sama-sama terkenal, tetapi semua orang merasa bahwa para pembudidaya bela diri benar-benar mampu, lagi pula, mereka dicapai dengan satu pukulan dan satu tendangan. Alasan mengapa para petapa begitu terkenal mungkin karena mereka dibujuk oleh orang bodoh yang mudah tertipu. Kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Memang benar, dua identitas yang paling suka dimanfaatkan oleh para penipu itu adalah yang satu adalah dokter ajaib dan yang lainnya adalah seorang biksu. Kebetulan sekali, Lu Yun memiliki keduanya. Faktanya, di kerajaan naga, posisi seorang kultivator selalu sangat kabur. Bahkan mereka yang percaya pada keberadaan sejati penganut Tao percaya bahwa penganut Tao jauh lebih rendah daripada praktisi bela diri yang telah mencapai alam transformasi. Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Mungkin hanya para kultivator di Kunlun yang tahu betapa menakutkannya seorang kultivator yang kuat. Namun, Wu Jie dan yang lainnya tidak memiliki akses terhadap hal-hal ini. Mereka hanya berpikir bahwa semua biksu itu curang, dan tentu saja mereka tidak percaya akan keberadaan hantu dan dewa. Lu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya seorang Tao? Apakah kamu seorang biksu? Mendengar perkataan Lu Yun, Wu Jie dan yang lainnya tiba-tiba tampak terkejut dan memandang Lu Yun dengan curiga. Setelah beberapa saat, Wu Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Lu pasti bercanda dengan kami. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, Anda tidak terlihat seperti penipu-penipu. Kalau begitu menurutmu apakah aku terlihat seperti dokter ajaib? Tidak, Wu Jie tanpa sadar mengucapkan kata, tidak seperti, tapi kemudian berhenti berbicara. Karena Lu Yun tidak terlihat seperti dokter ajaib. Dokter ajaib manakah yang berusia tidak lebih dari 50 tahun dan memiliki rambut beruban? Seseorang semuda Lu Yun tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Tapi faktanya Lu Yun adalah seorang dokter ajaib. Jadi Wu Jie dengan bijak menutup mulutnya. Lu Yun berkata, demikian pula, jika saya mengatakan bahwa saya adalah seorang Tao, Anda tidak akan mempercayainya, tetapi kenyataannya, saya adalah seorang Tao, dan saya adalah seorang Tao sejati, bukan tipe penyihir yang Anda pikirkan. Para petapa adalah tongkat sakti. Wu Jie berkata dengan wajah datar, tapi tidak ada niat jahat, dia hanya mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Lu Yun tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba dia mengarahkan jarinya ke dahi Wu Jie, dan melihat kilatan cahaya biru. Wu Jie sepertinya telah kehilangan jiwanya dan menjadi kusam dan kusam. Menurutmu ini apa? Apakah ini tipuan? Ini yang disebut Taoisme. Wu Jie. Orang-orang di sekitarnya mendorong Wu Jie beberapa kali dalam kebingungan, dan sangat terkejut ketika mereka melihat Wu Jie tidak bergerak, seolah-olah dia telah diberi mantra penahan tubuh. Karena mereka memahami karakter Wu Jie, meskipun mudah untuk berlebihan, sama sekali tidak mungkin mereka bisa bekerja sama dengan Lu Yun dan memainkan permainan yang membosankan seperti itu. Lu Yun menepuk dahi Wu Jie lagi.
Wu Jie terbangun dengan kaget, ekspresi ngeri di wajahnya. Dia baru saja mendengar suara Lu Yun, tapi tubuhnya sepertinya dikendalikan oleh Lu Yun dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini jelas bukan tipuan, tapi metode Tao, seperti yang dikatakan Lu Yun tadi. Ternyata Taoisme benar-benar ada. Tuan Lu benar-benar sakti, seru Wu Jie. Lu Yun berkata sambil tersenyum, kami di Kerajaan Naga masih memiliki banyak keberadaan misterius, semuanya berhubungan dengan budaya kuno. Anda harus bangga bahwa Anda adalah keturunan Kerajaan Naga. Itu perlu. Aku selalu bangga dengan garis keturunan Kerajaan Nagaku, kata Wu Jie sambil menepuk dadanya. Setelah mendengarkan sekian lama, Tuan Tang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lu Yun dan berkata dengan heran, saudara Lu maksudnya Chen Ting terlibat dengan hantu dan dewa. Setelah banyak bicara, Tuan Tang membawanya kembali ke topik. Lu Yun baru saja membuktikan bahwa pertapa itu benar-benar ada. Bukankah tujuan utamanya hanya untuk membuat mereka percaya bahwa hantu dan dewa juga benar-benar ada? Dan masalah ini berkisar pada penyakit Chen Ting. Jadi Tuan Tang dengan cepat memahami poin kuncinya. Lu Yun memandang Tuan Tang dengan puas dan berkata, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Tuan Jiang masih lebih seksi, atau bahwa Tuan Tang dapat memahami gagasan utamanya? Alasan mengapa saya memberi tahu Anda hal ini adalah karena saya takut bahwa kamu akan mengatakan bahwa aku sedang membual. Jadi Lu Yun menceritakan apa yang terjadi di rumah kuno itu. Itu persis seperti yang dia katakan. Jika tidak ada firasat sebelumnya, semua orang pasti akan mengira dia berbicara omong kosong. Tuan Tang merenung dan berkata, sungguh mendebarkan. Tidak heran orang dahulu mengatakan bahwa masuk akal untuk menghormati hantu dan dewa dan menjauh dari mereka. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Masih ada beberapa akun yang menunggu untuk aku kumpulkan. Sister Yaner, alamat. Lu Yun mengirim pesan. Segera. Liu Yaner membalas, bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik? Sebenarnya, itu sangat membosankan. Aku tahu, jika kamu tidak bosan, kamu tidak akan membalas pesanku secepat itu. Aku akan pergi ke sana dan melakukan beberapa tugas. Baiklah, setelah beberapa saat, Liu Yaner mengirimkan lokasinya. Pertandingan tinju bawah tanah diadakan di lantai pertama di bawah klub biliar. Di seluruh arena, anggota Yoshikawa Kai dan Yamawa Kai berkumpul. Kedua belah pihak berteriak keras dan sangat meriah. Tapi seperti yang dikatakan Liu Yaner, kompetisi semacam ini sebenarnya sangat membosankan baginya. Aku sangat bosan sehingga aku mengobrol sebentar dengan Ishihara Junko, lalu aku menundukkan kepala dan bermain dengan ponselku, bertanya mengapa Lu Yun belum datang. Jika dia datang nanti, pertandingan tinju akan selesai. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Lu Yun. Liu Yaner berpikir dengan bosan. Wow, tiba-tiba, keributan terjadi di sekitar arena. Ternyata ronde tinju ini telah usai, dan orang di sisi Sanhehui diangkat oleh lutut lawannya, mengenai mandibula, dan langsung pingsan. Yoshikawa akan menang lagi. Takagi Shinichi terlalu kuat. Selama dia terus bertahan, pihak kita tidak punya peluang untuk menang. Takagi Shinichi ini adalah putra bungsu Takagi Yoshi. Konon dia dikirim ke Thailand oleh Takagi Yoshi untuk pelatihan beberapa tahun yang lalu. Dia baru saja kembali ke China. Itu dianggap sebagai jurus mematikan Takagi Yoshizo. Sayang sekali. Kalau Pak Oki masih di sini, mungkin masih ada secercah harapan untuk menang. Hei, setelah menonton beberapa ronde pertama pertandingan tinju, saya menemukan bahwa Takagi Shinichi sangat kuat. Saya rasa meskipun Tuan Ogi berhadapan, akan sulit baginya untuk menang. Sepertinya jika kita kalah lagi, pihak kita tidak akan punya peluang, kan? Kami sudah tahu hasilnya. Yang baru saja kami bawa adalah pemain terkuat di Yamawakai kami, kecuali Tuan Oki. Dia sudah dikalahkan. Tidak ada peluang. Saat pertandingan tinju ini berakhir, semua orang di klub Sanhe menghela nafas. Wajah Ishihara Sanhe secara alami sangat jelek. Dengan senyuman di wajahnya, Takagi Yoshi menghampiri Ishihara Yamawa dan berkata, Presiden Ishihara, mengapa Anda masih tidak mau mengirimkan preman medali emas Anda? Jika Anda kalah lagi, Anda tidak akan memiliki peluang sama sekali. Ishihara Sanhe menghela nafas dalam hatinya, dia tidak memiliki preman medali emas, jurus membunuh yang paling kuat adalah Damu, tapi sayangnya Damu telah dibunuh oleh Lu Yun. Sekarang kekalahan pada dasarnya sudah terselesaikan. Mata Takagi Yoshi berbinar, dan dia berkata dengan penuh arti, Presiden Ishihara, apakah Anda bingung apakah akan mengirim Omu atau seniman bela diri dari Kerajaan Naga? Ishihara Yamawa tidak menjawab. Dia berharap dia punya pilihan ini. Jika Lu Yun benar-benar ingin membantu Sanhehui, giliran Gao Muji yang menjadi sombong di sini. Sayangnya tidak. Tidak ada pilihan seperti itu. Tentu saja Ishihara Yamakazu tidak tahu harus menjawab apa. Dalam situasi saat ini, siapapun yang dia kirim, dia akan kalah, tetapi jika dia langsung mengaku kalah, dia benar-benar tidak mau melakukannya. Apa boleh buat? Ketika Ishihara Sanhe sedang melankolis, Takagi Yoshi berkata dengan cerdas, Presiden Ishihara, saya tahu Anda sedang menunggu prajurit Kerajaan Naga bernama Lu datang untuk menyelamatkan. Saya pikir Anda tidak perlu membuang waktu Anda.
Panggil petinju peraih emas mudamu, bertarunglah dengan anakku, dan akhiri pertandingan tinju ini secepat mungkin. Petik 2. Tidak perlu membuang waktu. Ishihara Sanhe mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Oh, itu tidak menarik. Seniman bela diri dari kerajaan naga mungkin tidak bisa datang hari ini, jadi tidak perlu menunggu dan membuang waktu semua orang, kata Gao Muji sambil setengah tersenyum. Ishihara Sanwa tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksud Gao Muji. Berdasarkan pemahamannya tentang Gao Muji, dia pasti diam-diam mengirim seseorang untuk memprovokasi Lu Yun, jadi dia mengatakan hal seperti itu. Setelah mengetahui hal ini, ekspresi Ishihara Yamawa tidak marah, tapi menjadi sangat luar biasa. Gao Muji, beraninya kamu menyerang Tuan Lu. Ishihara Sanhe berkata dengan nada yang aneh. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Gao Muji, tapi dia berkata, Presiden Ishihara, tolong jangan menjebak saya. Kecelakaan yang menimpa Tuan Lu yang Anda undang tidak ada hubungannya dengan saya. Orang baik. Dia bahkan mengucapkan kata, kecelakaan, dan dia tahu tanpa berpikir bahwa Gao Muji pasti memprovokasi Lu Yun. Siapa Lu Yun? Wahai Raja Surga, jika Gao Muji memprovokasi dia, bukankah dia meminta kematian? Ekspresi Ishihara Sanhe menjadi semakin aneh, dan dia tiba-tiba merasa bahwa pertandingan tinju hari ini sepertinya tidak ada artinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah memprovokasi Raja Tianzhen, nyawa Gao Muji hampir dalam bahaya, jadi wilayah apa yang berani dia perjuangkan? Mungkin setelah Takagi Yoshi meninggal, Ishihara Yamawa bahkan dapat memanfaatkan kekacauan masyarakat Yoshikawa untuk mencaplok geng tersebut. Hanya Tuhan yang membantu saya. Ishihara Sanhe diam-diam bahagia, dengan senyuman aneh di bibirnya dan berkata, sungguh, kalau begitu saya benar-benar ingin mengucapkan selamat kepada Ketua Takagi karena telah menyegel kemenangan sebelumnya. Begitu dia mengatakan ini dan melihat ke arah Ishihara-san dan ekspresinya, Gao Muji tiba-tiba membeku. Reaksi Ishihara Yamawa tidak normal. Masuk akal jika wilayah yang diperebutkan kali ini sangat penting dan sangat besar. Jika Ishihara Sanwa kalah, dia pasti kesal dan marah. Tapi ekspresinya tidak kesal, itu jelas terlihat sombong. Gao Muji adalah orang yang berhati-hati dan secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera memanggil kedua pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Namun, tidak ada yang menjawab. Takagi Yoshi tiba-tiba menjadi semakin tertekan. Keduanya adalah orang yang paling dapat dipercaya, dan secara logis seharusnya tidak ada masalah. Namun, mereka tidak menjawab telepon, menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam rencana membunuh Lu Yun. Mungkinkah kultivator bela diri dari kerajaan naga bernama Lu belum mati? Takagi Yoshi meramalkan sesuatu yang buruk, dan untuk amannya, dia berkata, dalam 2 menit terakhir, jika Presiden Ishihara tidak mengirim seseorang untuk bermain, Anda akan menganggapnya sebagai penyerahan diri. Kita tidak bisa menunggu selamanya. Jika laki-laki Anda belum datang sampai besok, apakah kita harus menunggunya sampai besok? Kalau datangnya hanya lusa, apakah kita harus menunggunya sampai lusa? Presiden Ishihara, menurut Anda apakah ini benar? Petik 2. Gao Muji jelas belum menyadari keseriusan masalah ini. Ia mengira kegagalan upaya pembunuhan kedua anak buahnya memberi Lu Yunlai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju bawah tanah ini. Ketika Lu Yun datang, tidak akan ada seorang pun di pihak Yoshikawa yang akan menjadi lawan Lu Yun. Ketika saatnya tiba, Lu Yun dapat membalikkan keadaan sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Dan, selama Lu Yun memasuki ring, akan terlambat bagi Gao Muji untuk melakukan gerakan kecil apapun. Gao Muji sangat naif. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah hasil pertandingan tinju, jadi dia berkata bahwa dia akan memberi Ishihara paling lama 2 menit lagi. Dia hanya takut Lu Yun akan tiba di sini. 2 menit berlalu, Takagi langsung mengumumkan bahwa pertandingan tinju telah usai. Jadi sejak dia mengucapkan kata-kata ini, dia terus menatap jam tangan berlian Cartier di tangannya, tidak mau ketinggalan sedetik pun. Melihat dia tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, Ishihara Sanhe mencibir dalam hatinya dan berkata, Presiden Takagi, tidak perlu. Karena Anda sangat takut, saya bisa mengaku kalah sekarang. Takut? Apa itu ketakutan? Takagi Yoshi tentu saja senang melihat Ishihara Sanwa bersedia mengaku kalah sekarang, namun ketika kata takut diucapkan, artinya berbeda. Jika Takagi Yoshi benar-benar setuju dengan apa yang dia katakan dan katakan, oke, karena kamu sudah menyerah, saya tidak akan sopan. Kami, Yoshikawa, akan memenangkan pertandingan tinju ini. Bukankah itu sesuai dengan kata ketakutan? Apa pendapat adik-adik asosiasi Yoshikawa tentang dia di masa depan? Meski Gao Muji ingin memenangkan pertandingan tinju ini, dia tetap harus menjaga wajahnya sendiri. Jadi dia mendengus dengan sangat temperamental dan berkata, Presiden Ishihara, jangan mempermainkan saya. Karena saya mengatakan untuk menunggu 2 menit, maka tunggu 2 menit lagi, jangan sampai Anda mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan. Saya pikir itu tidak akan begitu mendebarkan dalam 2 menit. Lagi pula, ini bukan novel atau film. Sang protagonis selalu muncul dalam 1 atau 2 detik terakhir. Bukankah hanya 2 menit? Tepatnya, hanya tersisa 1 menit 13 detik. Butuh beberapa saat untuk berbicara sekarang. Gao Muji menghitung dengan jelas.
1 menit, 30 detik. Hitung mundur hingga puluhan detik. 5, 4, 3, Del. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, yang membuat jantung Gao Muji berdebar ketakutan. Dia pikir itu sangat misterius, tapi Lu Yun kebetulan tiba di tempat kejadian dalam beberapa detik terakhir. Melihat ke arah pembicara, ternyata itu adalah Liu Yaner. Si Yuan Shanhe bertanya dengan heran, "Nona Liu, apa yang ingin Anda katakan?" Sudut bibir cerah Liu Yan memunculkan senyuman menawan dan dia berkata, "Saya ingin pergi ke ring dan bersenang-senang." Seperti Lu Yun, dia awalnya tidak berniat terlibat dalam hal semacam ini. Alasan untuk mengambil keputusan ini sekarang. Pertama, karena Junko Ishihara berada di sampingnya sekarang, terlihat khawatir dan menghela nafas. Dia jelas tahu bahwa dia akan kalah dalam pertandingan tinju dan sedang tidak dalam mood yang baik. Liu Yaner tidak tahan melihatnya. Alasan kedua adalah membosankan. Ya, itu sangat membosankan. Ini juga menjadi alasan utamanya. Jika Junko Ishihara tidak memintanya untuk menemaninya menonton pertandingan tinju bawah tanah ini, Liu Yaner tidak akan bisa tinggal sebentar. Pertandingan tinju antara orang biasa seperti ini benar-benar tidak ada artinya sama sekali. Bagaimana bisa seperti seorang kultivator, di mana gunung dan bumi runtuh di setiap kesempatan. Terlebih lagi, Xiao Luyun berkata dia akan datang, tapi dia belum datang, yang membuat Liu Yaner merasa sangat bosan. Meskipun baru beberapa menit berlalu sejak Lu Yun mengiriminya pesan yang menanyakan, bagi Liu Yaner, detik-detik terasa seperti bertahun-tahun. Membosankan, mengapa tidak mencari sesuatu untuk dilakukan? Jadi Liu Yaner, yang tidak bisa duduk diam, segera mengedipkan mata rubahnya dan mengusulkan ide untuk pergi ke ring to box. Tapi saat dia mengatakan ini, semua orang terlihat aneh. Apakah pantas bagi gadis seperti dia untuk maju dan meninju Takagi Shinichi? Semua orang di klub Sanhe tidak tahu apa kekuatan Liu Yan. Hal yang sama berlaku untuk Junko Ishihara. Meskipun dia belajar di luar negeri di Long Kingdom dan menghabiskan beberapa tahun bersama Liu Yaner siang dan malam, dia belum pernah melihat Liu Yaner mengambil tindakan. Jadi Ishihara Junko terkejut dan berkata, "Yaner, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu gila karena naik dan bertinju?" Liu Yaner tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, hanya untuk bersenang-senang. Lagi pula itu membosankan." "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini begitu saja." Ekspresi Junko Ishihara berubah dan dia menolak. Dia tidak khawatir kalah dalam pertandingan tinju, karena itu hampir pasti. Dia khawatir tentang keselamatan Liu Yan. Seperti kata pepatah, tangan dan kaki tidak mempunyai mata. Meskipun Takagi Shinichi lahir di Jepang, dia mengalami kelebihan gizi sejak dia masih kecil dan tumbuh tinggi. Dia pergi ke Thailand untuk berlatih selama beberapa tahun. Kekuatan yang keluar dari tangan dan kakinya jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Liu Yaner. Namun, tapi mata Ishihara Yamawa berbinar dan dia bertanya, "Nona Liu, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke ring untuk bersenang-senang?" Liu Yaner mengabaikan penghalang Junko Ishihara dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya kalah dalam pertandingan tinju penting ini nanti, Tuan Ishihara tidak akan menyalahkan saya, bukan?" "Tidak, bagaimana saya bisa menyalahkan Nona Liu?" Si Yuanshan dan hatinya sangat gembira. Dia sangat ingin Liu Yaner naik ke panggung. Bagaimanapun, jika Liu Yaner tidak datang, klub Sanhe mereka pasti akan kalah dalam pertandingan tinju bawah tanah ini. Mungkin membiarkan Liu Yaner naik ke panggung akan memiliki efek yang tidak terduga. Mungkinkah wanita Raja Tianzhen adalah orang biasa? Meskipun dia adalah orang biasa, pergi ke ring dan kalah di tangan Shinichi Takagi mungkin bukanlah hal yang buruk. Mengapa kamu mengatakan itu? Tinju dan kaki tidak memiliki penglihatan. Selama menggunakan tangan, salah satu pihak pasti akan terluka. Jika Liu Yaner terluka, dapatkah Raja Tianyan melepaskannya? Itu sungguh mustahil. Raja Tianzhen adalah dewa jahat yang mendominasi. Jika wanitanya disakiti oleh seseorang dan marah, Gao Muji mungkin bukan satu-satunya yang akan mati. Ayah dan anak mereka mungkin mati di tangan Raja Tianzhen. Bukankah ini pemandangan yang ingin dilihat Ishihara Yama dan mimpinya? Ishihara Yamawa sebenarnya setuju. Adegan ini jauh melebihi ekspektasi Gao Muji, membuat dia yang selalu berhati-hati, mengerutkan kening dalam-dalam. Selama mereka kalah satu pertandingan lagi, Sanhe Hui akan kalah. Ini adalah pertandingan tinju paling kritis. Ishihara Yamawa sebenarnya setuju untuk membiarkan gadis dari kerajaan naga ini bermain. Jika pria bermarga Lu tidak datang, bahkan jika Ishihara-san dan preman peraih medali emasnya Omu datang ke lapangan, itu masih lebih baik daripada mengirim seorang gadis ke lapangan. Situasi seperti apa ini? Gao Muji memandang Liu Yaner dengan hati-hati dengan matanya yang dalam. Banyak anggota klub Yoshikawa juga memandang Liu Yaner dengan heran. Namun, wajah semua orang di klub Sanhe tidak terlalu tampan. Mereka mengira presiden tahu bahwa kekalahan sudah pasti dan berencana untuk memecahkan pot dan membiarkan Liu Yaner bermain hanya untuk menambah jumlah. "Nona Liu, saya mendorong Anda untuk berpikir dua kali. Tidak ada aturan dalam pertandingan tinju bawah tanah seperti ini. Itu tidak akan berakhir sampai salah satu pihak jatuh ke tanah, jadi jangan perlakukan itu seperti permainan anak-anak."
Pembicaranya adalah Heng Chuanyi. Sebagai wakil presiden masyarakat Yoshikawa, jelas tidak pantas baginya untuk mengatakan hal seperti itu, tapi dia tetap mengingatkan Liu Yaner demi Tuan Tang. Liu Yaner menolak kebaikannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Heng Chuan mengerutkan kening, menghela nafas, dan berhenti membujuk. Hanya dapat dikatakan bahwa Lu Yun dan Liu Yaner sama-sama keras kepala dan menolak mendengarkan nasihat, jadi apapun konsekuensinya, merekalah yang harus disalahkan. Heng Chuanyi merasa telah melakukan yang terbaik. Lu Yun juga seperti ini sebelumnya. Dia terlalu gila. Dia membujuknya untuk menandatangani surat jaminan, tapi dia bertindak seolah-olah dia terlalu percaya diri dan sangat sombong. Sekarang wanitanya juga seperti ini. Benar saja, bukan berarti orang tidak datang ke satu rumah. Heng Chuan terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Gao Muji sedang melihat ke arah Liu Yaner, dan tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya berubah dan dia berkata, tidak baik, wanita ini bersama seniman bela diri bernama Lu. Ada pertanyaan. Heng Chuan bertanya dengan bingung. Tentu saja dia tahu bahwa Liu Yaner bersama Lu Yun, jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa mereka berdua tidak tinggal serumah. Gao Muji berkata dengan ekspresi serius, orang bernama Lu adalah seorang seniman bela diri, jadi bukankah dia seorang seniman bela diri? Atau mungkin dia seorang seniman bela diri? Gao Muji selalu berhati-hati, jadi dia mempertimbangkannya dengan lebih komprehensif dan cepat memikirkan masalah kritis tersebut. Kalau tidak, sebagai seorang gadis, dia tidak akan bisa berdiri dan mengatakan dia ingin bertinju tanpa alasan. Semakin Gao Muji memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ishihara Yamawa meliriknya dan berkata, Presiden Takagi, terlepas dari apakah Nona Liu adalah seorang seniman bela diri atau bukan, karena dia bersedia bermain atas nama asosiasi Yamawa kami, itu sesuai dengan aturan. Mungkinkah Ketua Takagi ingin mengubah semua peraturan tradisional kita? Jika ini masalahnya, saya pikir tidak perlu mengadakan pertandingan tinju bawah tanah seperti itu di masa depan. Kedua belah pihak akan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan untuk melihat pihak mana yang lebih kuat. Petik 2. Konflik antara kedua geng tersebut telah berlangsung lama, dan konflik berdarah sering terjadi di masa lalu. Seperti yang dikatakan Ishihara Yamawa, itu adalah pertarungan nyata dengan pedang dan senjata. Hingga salah satu pihak tumbang total. Namun, akibatnya kedua belah pihak menderita, dan mudah bagi kekuatan lain untuk memanfaatkan peluang tersebut. Oleh karena itu, pemimpin dari dua geng besar tersebut menetapkan aturan untuk pertandingan tinju bawah tanah tersebut dan menyelesaikan konflik antara kedua pihak dengan mengadakan pertandingan tinju bawah tanah. Pertandingan tinju membutuhkan bantuan asing. Semakin kuat bantuan luar negerinya, semakin besar imbalannya, dan kedua belah pihak tentu akan mempertimbangkannya. Seperti kali ini, Ishihara Sanhe sebenarnya mengundang semua pembudidaya seni bela diri dari Kerajaan Naga. Gao Muji tidak pernah menyangka bahwa dia pasti perlu memberikan kondisi yang cukup menarik. Takagi Yoshi tidak mengetahui kondisi seperti apa sebelumnya, namun kini ia mengetahui bahwa ternyata Ishihara Sanhe berencana memberikan putrinya kepada Lu Yun sebagai selir. Itu benar-benar membuang-buang uang. Alasan mengapa Gao Muji berpikir demikian tentu saja karena Heng Chuan dengan jujur memberitahu Gao Muji apa yang dikatakan Lu Yun kepadanya hari itu. Tentu, Lu Yun telah mengklarifikasi hari itu bahwa menjadikan Ishihara Junko sebagai selirnya hanyalah lelucon dan dia tidak tertarik dengan pertandingan tinju bawah tanah ini. Tapi Gao Muji tidak mempercayainya. Dia merasa ini kemungkinan besar benar, jika tidak, bagaimana Ishihara Sanhe bisa memberikan manfaat yang begitu besar untuk menarik perhatian Lu Yun. Masalah umum di antara orang-orang yang berhati-hati adalah mereka curiga dan suka berspekulasi. Gao Muji adalah orang seperti itu. Ishihara Sanhe berkata sambil tersenyum, Presiden Takagi, apa yang Anda ragukan? Nona Liu sudah berjalan kering. Anda tidak akan melanggar perjanjian saat ini, bukan? Saat ini, Liu Yaner memang telah memasuki ring. Ishihara Junko tidak bisa membujuknya untuk berhenti. Takagi Yoshi kembali sadar, mengertakkan gigi dan berkata, format pertandingan tinju bawah tanah diputuskan oleh kami berdua. Karena Ketua Ishihara mematuhi peraturan, tentu saja saya tidak dapat menyangkalnya. Ishihara Yamawa tertawa dan berkata, haha, saya tahu Presiden Takagi bukanlah tipe orang yang tidak mau kalah. Mulut Gao Muji bergerak-gerak. Dan pada saat ini, di panggung itu, saat Liu Yaner memasuki panggung, mata semua orang menjadi panas. Terlepas dari kekuatan Liu Yan, sosoknya tidak dapat disangkal, dia tinggi dan seksi, tingginya 1,7 meter, kakinya lurus dan ramping, dan dia mengenakan sepatu hak tinggi. Hak tinggi. Semua orang tercengang beberapa saat. Apakah dia berencana bertinju dengan sepatu hak tinggi? Ternyata memang demikian. Setelah Liu Yaner naik ke atas panggung, dia tidak berniat melepas sepatu hak tingginya, malah dia merentangkan tangannya ke atas dan meregangkan tubuhnya yang panas. Begitu aksi ini dilakukan, lekuk tubuh yang eksplosif semakin menarik perhatian, dan sepatu hak tinggi pun tak terlupakan. Terlepas dari apakah itu sepatu hak tinggi atau bukan, nikmati saja sosok wanita cantik yang mempesona. Apakah Anda benar-benar ingin seorang gadis serius memenangkan pertandingan tinju ini?